Syekh Abdurrahman Siddiq dilahirkan di dalam pagar Martapura yang terletak sekitar 45 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada tahun 1276 H. 1859 M. Beliau adalah keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah Syekh Abdurrahman Siddiq hingga Syekh Muhammad Arsyad melalui jalur ibu adalah sebagai berikut: Syekh Abdurrahman Siddiq bin Safura binti Mufti Syekh Muhammad Arsyad, Kubah Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, bin Mufti Syekh Muhammad Asad binti Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedang silsilah dari ayah adalah sebagai berikut: Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif, Datu Landak, bin Mahmud bin Kiai Dipasanta, Ahmad, keturunan Pangeran Diponegoro. Jadi Syekh Abdurrahman Siddiq ini adalah keturunan dua orang tokoh besar penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam satu kesempatan, Syekh Abdurrahman Siddiq berkunjung ke Martapura dan Banjarmasin. Tidak lama setelah kunjungan itu, setelah pulang ke Sapat Indragiri, beliau sakit. Beliau menderita sakit beberapa hari lamanya, sehingga akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 1939 Masehi beliau berpulang ke rahmatullah, kembali ke pangkuan Allah SWT dalam usia lebih kurang 82 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Kampung Hidayat, Sapat Indragiri. Makam beliau banyak diziarahi kaum muslimin, baik dari daerah Indragiri khususnya maupun dari daerah-daerah lain pada umumnya. Syekh Abdurrahman Siddiq memulai pendidikannya dengan menimba ilmu dasar-dasar agama Islam pada bibinya, Siti Saidah, seperti membaca Al-Quran dan ilmu fikih. Sedangkan guru beliau yang pertama kali dalam ilmu alat, tata bahasa Arab, adalah Masri, seorang santri yang menuntut ilmu agama di dalam pagar Martapura. Adapun guru-guru Syekh Abdurrahman Siddiq di dalam pagar antara lain, Tuan Guru Muhammad Said Wali, Tuan Guru Muhammad Khatib, dan Tuan Guru Abdurrahman Muda. Ketika usia Syekh Abdurrahman Siddiq menanjak dewasa, beliau memutuskan berangkat ke Mekah untuk lebih memperdalam ilmu agama. Di Mekah beliau berguru kepada beberapa ulama besar pada masa itu, di antaranya Syekh Bakri Syata, pengarang kitab I'anatut Talibin, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Bafadil, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah, Syekh Said Bahashil, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, dan Syekh Umar Sambas. Selain berguru secara formal kepada guru-guru terkemuka di Masjidil Haram, beliau juga banyak berguru pada ulama-ulama sufi dan fukaha di kota Mekah. Karena itu tak heran, jika beliau banyak berkarya di bidang ilmu tasawuf, tauhid dan fikih. Di antara gurunya yang banyak memberikan dorongan dan bimbingan adalah Syekh Said Bakri Sata, Syekh Said Bahashil, dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Setelah belajar di Mekah selama lebih kurang 5 tahun, Syekh Abdurrahman Siddiq dianugerahi oleh gurunya, Syekh Said Bakri Syata, gelar As-Siddiq, dan diminta agar disebutkan di akhir namanya. Dapat diduga pemberian gelar ini berhubungan dengan penguasaan beliau dalam ilmu Islam yang ditekuninya serta akhlak beliau yang terpuji. Kendati mendapat pengakuan dari gurunya di Mekah, beliau tetap melanjutkan pelajaran, menuntut ilmu di Madinah. Selama kurang lebih 7 tahun lamanya Syekh Abdurrahman Siddiq bermukim di Mekah dan Madinah, yaitu 5 tahun menimba ilmu dan 2 tahun mengajar tauliyah di Masjidil Haram, muncul keinginan untuk kembali ke kampung halaman untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapat. Setelah mendapat izin dan restu dari guru-guru beliau di Mekah, maka sekitar tahun 1316 H beliau pulang ke Indonesia bersama salah seorang teman, yakni Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Di antara gurunya yang banyak memberikan dorongan dan bimbingan adalah Siti Saidah Masri, seorang santri yang menuntut ilmu agama di dalam pagar Martapura. Tuan Guru Muhammad Said Wali, Tuan Guru Muhammad Khatib, Tuan Guru Abdurrahman Muda, Syekh Bakri Syata, pengarang kitab I'anatut Talibin, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Bafadil, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah, Syekh Said Bahashil, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekh Umar Sambas. Beberapa teman seperjuangan Syekh Abdurrahman Siddiq sewaktu sama-sama belajar di Mekah antara lain Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Ahmad Dimyati, Mufti Mekah, Syekh Abdullah Zawawi, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Abdul Qadir Mandailing, Syekh Umar As-Sumbawi, Syekh Awang Kenali, Kelantan, Malaysia, Syekh Hashim Asyari, Tebuireng,
Jombang, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, Syekh Jamil Jaho. Sumatera Barat, Syekh Ali Junaidi Berau, Kalimantan Timur, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Bukit Tinggi. Karir beliau, mufti di Kerajaan Indragiri. Kelebihan Syekh Abdurrahman Siddiq bukan hanya pada kehandalannya dalam berdakwah bil lisan maupun bil hal saja, tetapi juga pada kemampuannya dalam dakwah bil kitabah. Ini dibuktikan dengan banyaknya karya tulis yang beliau hasilkan, yaitu Syair Ibarat Khabar Kiamat, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press, Singapura tahun 1915. Fat al-Alim fit Tarhib bi et Ta'lim, tahun 1929. Risalah Amal Marifat, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura, tahun 1338. Asrar al-Salat min Idat al-Qulub al-Mutabarat, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura tahun 1931. Risalah fi Aqaid al-Iman, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura tahun 1936. Kitab Al-Fara Petik Terbalik Id, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press tahun 1919. Majmu' al-Ayat wa al-Ahadits fi Fahmi al-Ikhwan, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura tahun 1927. Tazkirah li Nafsi Wali Amsali, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura tahun 1936. Mawizah li Nafsi Wali Amsali min al-Ikhwan, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Singapura tahun 1936. Risalah Syajarah Al-Arsyadiyah wa Ma'ul Hikabiha, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Singapura tahun 1937. Risalah Takmilat Qol Al-Mukhtasar, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura tahun 1937. Sejarah Perkembangan Islam di Kerajaan Banjar, kumpulan khutbah, diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura tahun 1938.